محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, alhamdulillah, siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dapat pertemukan kita di Sim Sasui. Ini sudah ditulis sama Allah sebelum kita diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan. Allah itu mentakdirkan semuanya itu ditulis oleh malaikat dengan namanya Al-Qalam. Apa? Al-Qalam. Makanya di Al-Quran ada satu surat namanya Al-Qalam, dan surat pertama yang turun, ayat-ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi bil qalam alladzi 'allama bil qalam. Iqra, kata Allah dalam Al-Quran lewat malaikat Jibril. Jadi info dari pusat. Bacalah dengan nama Allah, ya, yang telah menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Nah, kita dari gumpalan darah dalam rahim, dari sperma, kemudian proses selanjutnya darah, proses selanjutnya daging, kemudian bentuk sampai ditiupkan nyawa di kandungan 4 bulan, nyawa baru dikasih sama Allah sampai akhirnya 9 bulan lahir. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu Allah yang maha paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Makanya ini ada yang bawa pena kayak ini. Tapi saya yakin 10% paling ini yang bawa ya. Makanya dengan pena kita bisa belajar. Dan ada yang nggak bisa dipelajari lewat buku, lewat baca, lewat pena. Dalilnya lanjutan ayatnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya dia nggak ngerti. Jadi di buku nggak ada. Makanya kadang ada yang bisa kita pelajari hanya dari guru, nggak bisa lewat buku. Contoh seperti akhlak dan adab. Akhlak dan adab itu nggak melulu harus lewat buku. Bahkan lewat buku kalau nggak ada prakteknya kan repot. Maka akhlak dan adab itu bukan dari buku tapi dari guru. Dari guru. Itu. Makanya kalau orang Jawa istilah guru itu apa? Digugulan. Makanya jadi guru itu harus jadi contoh yang baik. Makanya Rasulullah itu manusia yang paling bisa mencontohkan yang baik. Kenapa? Guru daripada para guru. Makanya beliau apa? Uswatun hasanah, panutan.
Kalau manusia biasa itu ada yang bisa ditiru, tapi banyak yang nggak bisa ditiru. Contoh misalnya, ada orang, masya Allah, ahli sedekah, ahli infak, masya Allah, tapi dari korupsi. Loh. Ada nggak itu? Ada itu. Ya, tapi nggak datang orangnya. Ya, makanya ada yang korupsi ya kan? Indonesia semua. Iya. Wah, kelihatannya sedekah terus miliaran, banyak sedekahnya, tapi dari duit korupsi, duit rakyat haram kan begitu. Nah, sedekahnya bisa ditiru, malingnya nggak boleh ditiru, kan begitu. Bukan uswatun hasanah, bukan. Nah, uswatun hasanah itu semua aspek, semua sisi kehidupannya bisa ditiru. Itu uswatun hasanah. Makanya hanya ada pada diri Nabi Muhammad. Senyumnya, terus dipraktek. Masih manis saya Mbak. Senyumnya, ketawanya, lirikan matanya, kemudian gerak-geriknya, jalannya, perilakunya, muamalahnya, kejujurannya, rumah tangganya, bermasyarakatnya, semuanya. Cari dari diri Rasulullah satu aja kekurangan, gak bakal dapat. Kita tuh biasanya kalau kenal sama orang, baru kenal kelihatan bagusnya, baiknya, ya kan? Menjaga jaim, ya, jaga image, kan gitu kan ya? Jangan sampai dia tahu kekurangan saya, kejelekan saya. Tapi kalau sudah tambah lama, jadi teman deket, ya. Sakapurane, terus kan, tahu semuanya, kan begitu, oke? Iya, tahu semuanya. Tambah kita gali informasinya, tambah tahu kekurangannya, aibnya. Tapi ada satu manusia, tambah kita gali informasi tentang beliau, tambah kita cari tahu tentang beliau, tambah cinta, tambah ketemu kelebihannya, bukan kekurangannya. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Setuju gak? Cuma Nabi Muhammad top real. Gak ada lagi. Bautan yang terlintunya, betul. Gak ada lagi lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad. Semuanya gak ada. Selain Nabi Muhammad gak ada. Bahkan yang dari diri kita itu kekurangan, tapi dalam diri Nabi Muhammad itu jadi kelebihan. Loh, gak bahaya lah. Dalam diri kita kekurangan, dalam diri Nabi justru jadi kelebihan. Contoh. Nabi Muhammad itu kalau keludah, ini hadis sahih ya, Sahih Bukhari, bukan mengada-ngada. Nabi Muhammad itu diriwayatkan tidak pernah meludah, ludahnya itu sampai di tanah, nggak pernah. Para sahabat rebutan, jadi pasang kuda-kuda. Begitu Rasulullah meludah, karena Rasulullah meludah tak kayak kita. Awake dhewe asal iku lah. Ya kan? Emang boleh. Nggak boleh. Rasulullah meludahnya aja indah. Meludahnya aja indah. Kita tuh awal-awal ya, kalau masih sayang-sayangan awal-awal, itu kelihatan indahnya semua ya, gitu ya. Tapi kalau sudah lanjut, tapi Rasulullah ini semuanya indah, walaupun meludahnya itu indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kalau senang sama orang itu, walaupun tidur mangap, kayak tak bagus, ya kan? Iya, mana nih?
baunya kelihatan bagus, walaupun tidur, ya Allah tidur, kan itu ngiler, ya. Tapi tetap kelihatan bagus, indah. Kenapa? Cinta. CIN. Nah, Rasulullah itu nggak pakai dibikin-bikin, asli bawaan, gawan bayi apa saya. Dari lahir, dari diciptakan Allah, semuanya indah. Kok selalu Muhammad. Suatu kalau mau meludah tuh lihat dulu kanan kiri, ada orang dah. Takutnya kalau kita kadang-kadang naik motor, ya. Di Indonesia ya, di sini tidak ada kayak motor ya, ya. Satu, belakangnya kena itu kan, buang sampah kadang-kadang. Suatu sebelah kiri kalau meludah, sebelah kiri. Tapi nggak perlu saya praktekin ya. Sebelah kiri, sebelah kiri, terus ditimbun, ditutup, gitu ya. Kalau sampai di tanah itu ditutup sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keseringan itu sahabat itu nggak sampai udah tadi itu. Begitu Rasulullah udah langsung ditampani, langsung diusap-usap. Kalau nggak dapat wajah temen berkah. Mudahnya nggak, jangan ibaratnya kayak kita al-basin wal-mambu barangkali Rasulullah SAW itu kalau sahabatnya sakit, dulu belum ada IGD, UGD, rumah sakit, spesialis, profesor, dokter, belum ada, hand sanitizer, apa lagi itu alat-alat itu rumah sakit itu belum ada semuanya. Tapi kalau sahabat sakit, apapun penyakitnya, separah apapun, Nabi Muhammad asal Bismillah, paras, sembuh langsung. Gak masuk akal, mukjizat. Nah kalau mukjizat masuk akal ya semua orang bisa, kan gitu kan? Namanya mukjizat gak masuk akal, di luar kalah, gak bisa. Mukjizat. Ada satu sahabat, orang dari jihad. Bayangkan jihad zaman dulu ya, belum ada pistol, belum ada tank, ya. Belum pakai pedang kanan. Ini matanya, menurutnya Indonesia, matanya, salah satu matanya itu lepas, bukan main plus silinder, katarak, bukan, ucul, ngerti ucul, coplok, lepas, bisa dibayangkan. Itu kalau zaman now, ya. Zaman sekarang, gimana itu? Wah, bapak alam sudah, biayanya sekian, ini harus begini, ini harus begini, macam-macam sudah, segala macam. Hati-hati nggak ngatasi, ucul kok, coplok. Mereka datang ke Rasulullah ya sahabat, datang ke Nabi Muhammad SAW, datang ke Nabi Muhammad, terus hilang. Nabi Muhammad nih, gimana mata saya lepas nih, tolong coba disembuhkan ini Rasulullah. Rasulullah bilang gini, udah kamu sabar aja, nanti masuk surga. Yang sabar nanti masuk surga. Katanya sahabat ini, Rasulullah saya punya istri, tapi kalau istri saya lihat saya begini nanti nggak cinta lagi sama saya. Gimana Rasulullah, saya masih sayang sama istri saya, katanya. Rasulullah setuju. Dipegang oleh suatu mata ini nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai itu yang di rumah sakit biasanya kaos sarung tangan ya, apa namanya, soko, itu bahasa Cina itu, sudu. Karena tangan Rasulullah selalu steril. Kau saudara Muhammad. Steril, ludahnya aja steril. Maka dipegang oleh Rasulullah itu mata, diludahi dan membaca Bismillah. Bismillah, tuh. Itu langsung kayak dikembalikan matanya itu
kembali seperti semula. Udah putih, jari, macam pakai pakaian rumah sakit. Gini tuh. Lah nek ludahe sampean malah infeksi, tambah sakit, bukan malah sehat, malah tambah sakit. Banyak bakterinya ya. Ini sahabat, subhanallah panjang umur sampai punya anak, cerita sama anaknya, ya Allah, matanya bapak itu dulu pernah lepas. Cerita, ya, kita hidup ini kan juga buat cerita ke anak nanti ya, pengalaman, nostalgia zaman dulu, flashback. Dulu matanya bapak ini pernah lepas. Yang satu ini sudah penyakitan, sudah macam-macam. Yang satu ini sehat, padam sampai sekarang, padam jinggrang. Kan di padam jinggrang. Terang benderang, ya terang benderang. Ya. Yang satu ini sudah sakit-sakitan, yang satu ini tahu nggak kenapa kok yang satu ini masih sehat, walafiat terang benderang. Dulu pernah lepas, terus diludahi tapi dikembalikan. Bapakku sampai sekarang gelo-gelo, sampai sekarang itu apa ya, kecewa, pengen banget kan pulang. Matanya bapak dulu tuh lepas dua-duanya. Terus diludahi Nabi, dikembalikan sama Nabi, sehingga sampai tua ini matanya terang terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi cerita ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah sama siapa? Hijrah, Nabi hijrah sama siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, sama siapa? Berdua. Wah, berdua ini dalam keadaan mencekam. Rasulullah saat itu buronan. Jadi Rasulullah itu pernah merasakan jadi buronan. Jadi Rasulullah itu semua jenis cobaan pernah. Jadi kalau Anda merasa yang paling susah di muka bumi ini, gak ada apa-apanya Anda sama Nabi. Anda pernah datang ke satu kampung, dilempari satu kampung batu? Iya kan? Anda pernah sholat sujud dilempari kotoran unta kerbau? Gak pernah. Rasulullah pernah. Anda pernah di tengah jalan dicekik sampai matanya mau keluar? Rasulullah pernah. Anda pernah ditempeling? Oh, tempeling ini. Ada yang pernah nih? Tidak. Rasulullah pernah. Anda pernah diusir dari tempat lahir Anda? Rasulullah, alhamdulillah betul. Rasulullah diusir dari Mekah, ya nggak? Ya. Usir. Karena Rasulullah. Apapun problem Anda, Rasulullah pernah. Urusan rumah tangga, problem masyarakat, problem pekerjaan, problem agama, semua pernah. Jadi Rasulullah sudah nyontoni, memberikan, bukan hanya yang enak-enak aja. Rasulullah itu memberikan contoh, yang gak enak sudah diwakili dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakil umat. Kalau wakil rakyat kan mewakili rakyat. Apa maksudnya? Bukan wakil mobil mewah. Wakil rakyat mewakili rakyat. Kalau Rasulullah wakil umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rekoso nih, susah-susahnya umat itu juga diwakili sama Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika beliau sakaratul maut mau meninggal, itu kan beliau kan bilang sama malaikat Israel, kalau kita nggak bisa. Nek wis wayahe ya udah, kan gitu kan? Wis los, Israel langsung los, ya stopot gitu aja. Tapi kalau Rasulullah khusus istimewa, Rasulullah nyuwun ngapunten. Ini nyebutnya pakai ngapunten. Kalau Rasulullah, saya mohon maaf banget, ini memang harus begini caranya dicabut nyawanya. Tapi ini saya sudah yang paling slow, yang paling pelan sudah. Maka akhirnya dicabut, masih sakit Rasulullah, masih begitu Rasulullah, sakit. Kita semua akan merasakan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan. Tunggu saatnya lah, jangan buru-buru. Kalau
ada waktunya. Rasulullah juga rasakan itu terus bentar Jibril bentar, Israel bentar. Apa Rasulullah? Ini saya kamu bilang paling pelan, tapi kok sakit masih? Nah kalau umat saya gimana? Ya sudah, ya Rasulullah aja sakit, apalagi kita. Ya kayak apa ya? Kata Rasulullah, udah gini aja. Separuh sebagian rasa sakit sakaratul maut umatku tak wakili. Kok saya utang, kita ini utang loh. Halo. Kita ini utang loh. Utang sama siapa? Rasulullah. Separuh rasa sakit sakaratul maut kita itu sudah ditanggung oleh Rasulullah. Sakaratul kosong mau meninggal tuh yang diingat-ingat Umat. yang di Hongkong ini. Ya enggak? Umat. Jadi kan termasuk umatnya betul? Kita ini masih dipikirkan sama beliau. Padahal kita belum lahir. Bahkan kita aja belum lahir kok. Apalagi kitanya. Itu sudah dipikirkan sama beliau sampai kiamat itu umatnya semua dipikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini utang, nggak bisa bayar. Rasulullah nggak bisa. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, kalau seandainya kalian jalan ke Madinah untuk ziarah Nabi, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi mencolot pakai kepala itu, ring. Susah nggak itu? Dari 1 meter aja susah. Kok 1 meter? Kita mau gitu aja susah. Coba. Susah nggak? Ini aja susah. Ini kata beliau, kalau seandainya kamu bisa jalan pakai kepala sampai ke Madinah, dari daerah kamu sampai ke Madinah, sampai ke Raudhah, sampai ke makamnya Nabi untuk ziarah ke beliau, itu belum ada apa-apanya dengan jasa beliau kepada Anda. Berapa lagi yang gak pernah gitu, ya gak? Yang sholatnya cepet-cepetan, ada gak? Yang kalau majelis gak khusyuk, Banyak. datang ke depan itu. Semua. Ujungnya warna apa? Allahumma Muhammad. Sudah diwakili sama Nabi, betul-betul wakil umat Nabi Muhammad ini Sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul wakil umat. Makanya betul-betul kita ini susah mau balas jasanya Rasulullah sama ya lewat ini nih, sholawat, baca maulid, majlis. Ini termasuk tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibarat kita ini, terima kasih Rasulullah, matur nuwun kanjeng Nabi. Ibarat kita itu mengungkapkan rasa terima kasih kita ketika kita datang ke majelis seperti ini. Alhamdulillah. Semua digerakkan oleh Allah. Berarti Anda yang digerakkan ke sini orang-orang istimewa. Amin. Bukan hanya istimewa. Amin. Muhammad.